Bab 471 Melihat bahaya lagi. Laut yang gelap menderu-deru di tengah ombak, dan badai yang dahsyat membuat teror tak terbatas. Suasana canggung antara Zhu Ping'an dan Li Su berlalu dalam sekejap. Zhu Ping'an tidak bermaksud demikian sejak awal, apalagi sekarang adalah situasi hidup dan mati, dan ini bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Bertahanlah di kabinet, dan kita akan diselamatkan ketika Angkatan Laut di depan kembali untuk menyelamatkan kita. Zhu Ping'an juga mengubah topik pembicaraan pada waktunya. Ya, Li Su berbaring di lemari kayu dan memalingkan wajahnya dari Zhu Ping'an. Dia mengeluarkan suara sengau seperti anak kucing dari mulut ceri kecilnya keluar dari dadanya. Sejauh ini, bisakah Angkatan Laut melihatnya? Apakah mereka tepat waktu? Pelayan kecil Baozi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika dia mendengar kenyamanan Zhu Ping'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajah Baozi dan melihat sekeliling semua yang dilihatnya gelap gulita. Laut tidak bisa tidak khawatir. Saya dapat melihat bahwa sinyal telah dikirim ketika para perompak datang. Mereka mungkin akan segera tiba. Zhu Ping'an menghiburnya dengan nada yang sangat yakin. Setelah mendengar jawaban tegas Zhu Ping'an, pelayan kecil Baozi menjadi sedikit khawatir. Pamannya berkata bahwa jika dia bisa melihatnya, dia pasti akan melihatnya. Baozi sangat mempercayai Zhu Ping'an. Tubuh Zhu Ping'an basah kuyup di air laut, dan ia menggenggam lemari kayu itu dengan kedua tangannya. Dengan bantuan daya apung sebagian dari lemari kayu itu, jarang sekali tubuhnya yang sudah mencapai batasnya bisa rileks. Otot-otot di tubuhnya mendidih karena asam. Jika bukan karena lemari kayu ini, dia mungkin akan mati. Ombak di sekitarnya menerjang dari waktu ke waktu. Setiap kali ombak datang, Zhu Ping'an akan mengingatkan dan menyemangati Li Su dan Baozi untuk berpegangan pada lemari kayu tersebut. Zhu Ping'an tidak bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain di kapal. Dia memiliki ambisi yang lebih dari cukup tetapi kekuatan tidak cukup, jadi dia hanya bisa berharap bahwa mereka akan memiliki takdirnya sendiri. Hanya saja dalam menghadapi gelombang besar barusan, kemungkinan munculnya orang-orang baik dan penampakan surgawi terlalu kecil. Zhu Ping'an, Li Su, dan Huaer cukup beruntung bisa menemukan lemari kayu ini ketika mereka berada di ujung tali, jika tidak mereka hanya akan menjadi umpan memancing. Menggunakan daya apung lemari untuk mengapung di laut, mereka bertiga sangat senang karena telah menemukan lemari kayu tersebut. Untungnya, mereka lolos dari kematian. Namun, mereka terlalu cepat bersukacita, karena tirani alam belum berakhir. Terdengar deru ombak lagi di kejauhan, dan ombak setinggi beberapa kaki datang menderu dan meringkik seperti kuda liar yang melarikan diri. Suara itu saja sudah penuh dengan teror yang menggigil. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus berpegangan pada lemari kayu itu. Serahkan sisanya padaku. Zhu Ping'an mendengarkan deru ombak dan berkata dengan tegas kepada Li Su dan Baozi dengan cepat melepaskan ikatannya. Dia mengikat pelayan kecil Li Su dan Baozi bersamanya terlepas dari kecurigaan antara pria dan wanita. Namun sayang ikat pinggangnya kurang panjang. Tepat ketika Zhu Ping'an merasa menyesal, sebuah tangan kecil berwarna merah muda memegang pita merah muda dan menyerahkannya. Gunakan milikku. Li Su menyerahkan pita itu kepada Zhu Ping'an. Dan milikku. Pembantu kecil Baozi juga menyerahkan pitanya. Zhu Ping'an tidak sopan dan dengan cepat mengikat-ikat pinggang mereka dengan miliknya, mengikat mereka bertiga, semuanya diikatkan di pinggang mereka. Dengan cara ini, jika Li Su atau pembantu Baozi tidak berpegangan pada lemari kayu yang terendam ombak, mereka tidak akan tersapu ombak, dan ketiganya tidak akan terpisah. Tepat ketika Zhu Ping'an diikat, gelombang besar setinggi beberapa kaki telah menyapu. Gelombang ini jauh lebih kecil dari gelombang besar yang menghancurkan perahu, namun meski begitu tetap saja gelombang besar. Hati-hati, pegang lemari kayu itu. Zhu Ping'an hanya sempat mengingatkannya. Ombak sudah menghantam kepala dan wajahnya, seolah-olah dia baru saja ditabrak babi hutan, rasanya seperti akan pecah. Yang terpenting adalah membawanya di punggungnya. Ombak besar itu terjun ke laut. Semburan air mengalir deras ke mulut dan hidung orang, dan rasa pedas langsung masuk ke pikiran mereka, mencekik mereka hingga jantung dan paru-paru mereka meledak. Kegelapan, depresi, dan sesak napas melanda saya. Saya tidak bisa menyerah. Saya tidak akan menyerah.
Hidup saya tidak bisa berhenti di sini. Titik. Keinginan kuat untuk bertahan hidup memberi Zhu Ping'an ledakan kekuatan yang luar biasa. Dia memegang lemari kayu itu dengan kuat dengan satu tangan, menekan air dengan tangan yang lain, dan dengan cepat menginjaknya dengan kakinya. Dengan bantuan arus laut yang bergelombang, dia kembali melayang ke permukaan laut. Bernafas berat. Lemari kayu juga melayang, tetapi pelayan kecil Li Su dan Bao Zi yang memegang lemari itu hilang. Mereka tidak dapat memegang lemari kayu itu karena kerasnya ombak yang besar. Namun, Zhu Ping'an telah melakukan persiapan sebelumnya dan mengikat kedua orang itu dengan ikat pinggang hanya untuk mencegah situasi seperti itu. Begitu Zhu Ping'an muncul, dia menarik ikat pinggangnya dengan paksa. Perasaan berat membuat Zhu Ping'an merasa sedikit lebih tenang. Seseorang dengan cepat ditarik keluar, itu adalah Li Su. Ketika gadis itu muncul, dia memuntahkan seteguk besar air laut dan kemudian terbatuk-batuk. Segera, pelayan kecil Bao Zi juga ditarik keluar, dan reaksinya lebih kuat daripada reaksi Li Su. Dia mulai menangis setelah batuk. Kehidupan lain terselamatkan. Namun, sebelum Zhu Ping'an dan mereka bertiga bisa merayakan penyintas mereka, terjadi sesuatu yang membuat mereka lengah. Pada saat ini, bukan hanya mereka bertiga yang berpegangan pada lemari kayu untuk bertahan hidup, tapi ada juga satu orang lagi. Ini adalah bajak laut, terlihat dari pakaiannya, ia mengenakan pakaian pedesaan pulau dan memiliki raut wajah yang garang. Ketakutan di wajahnya belum hilang, namun kegembiraan karena selamat dari bencana sudah muncul di wajahnya. Sungguh mengerikan, gelombang besar pertama yang menghancurkan kapal membawa semua rekan bajak laut ke dasar laut untuk memberi makan ikan. Karena bajak laut ini sudah mencari nafkah di pantai sejak kecil, dia memiliki air yang sangat baik keterampilan, dan karena sedikit keberuntungan, biarkan dia bertahan hidup secara kebetulan. Gelombang besar kedua barusan membuatnya hampir menyerah untuk bertahan hidup, tetapi jalannya tidak ada habisnya. Tepat ketika dia putus asa dan tidak berdaya, takdir berpihak padanya, dan sebuah lemari kayu melayang dari bawahnya, dia meraih lemari kayu itu dengan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melayang. Ini jalan yang sempurna. Saya tidak menyangka bisa selamat. Kegembiraan karena selamat dari bencana memenuhi hati bajak laut. Kebahagiaannya jauh lebih dari itu, dan kegembiraan sisa hidupnya belum hilang. Bajak laut itu menemukan bahwa Tuhan telah memberinya hadiah besar lainnya. Tak disangka, lemari kayu ini juga membawakan dua keindahan seperti bunga dan batu giok, salah satunya yang bahkan lebih indah lagi. Dia hampir menangis. Dia telah menjadi bajak laut selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat keindahan yang begitu menakjubkan. Keindahan seperti itu harus ditangkap dan disetubuhi beberapa kali sehari agar layak untuk dirinya sendiri. Benar saja, selamat dari bencana akan membawa berkah, dan bajak laut itu sangat bahagia. Oh, ada sarjana lemah yang merusak pemandangan di sampingnya, tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan tenggelam ke dasar laut untuk memberi makan ikan. Hidup dengan sarjana lemah seperti itu adalah sebuah dosa. Dengan keahliannya sendiri, dia bisa menghancurkan 10 sarjana lemah sampai mati. Para bajak laut yang selamat dari bencana itu melirik ke arah Zhu Ping'an dan mereka bertiga, mata mereka penuh dengan kebencian. Li Su dan pembantu kecil Bao Zi tercengang saat melihat bajak laut yang begitu garang dan ganas, terutama pembantu kecil Bao Zi yang menggigil dan berteriak setelah melihat bajak laut tersebut. Bab 472, Pergilah, jangan suruh aku pergi. Ada begitu banyak hal tak terduga dalam hidup. Ketika Zhu Ping'an melihat bajak laut yang tiba-tiba muncul, dia menyadari bahwa ini adalah momen hidup atau mati. Dia menarik napas dan mengeluarkan kekuatan terakhir dari tubuhnya yang lelah dan lemah. Setelah sekian lama direndam dalam air, bubuk kapur, keris, dan lain-lain hilang semua. Hanya ketika kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Pertarungan hidup dan mati dimulai dengan sangat tiba-tiba. Para perompak muncul dari laut dan melirik ke arah Zhu Ping'an dan mereka bertiga dengan penuh kebencian. Kemudian hormon adrenalin melonjak, logika bajak laut mendominasi bajak laut itu bergegas menuju Zhu Ping'an. Hampir begitu dia muncul ke permukaan, dia bergegas menuju Zhu Ping'an. Bajak laut itu sangat cepat sehingga baik pelayan kecil maupun Li Su tidak bisa bereaksi,
tapi bajak laut itu bergegas menuju Zhu Ping'an dengan tatapan kejam dan haus darah. Meskipun para bajak laut menyerang begitu cepat dan tiba-tiba, Zhu Ping'an menyadari bahwa ini adalah momen hidup atau mati segera setelah bajak laut itu muncul, sehingga ketika para bajak laut menyerang, Zhu Ping'an tetap mengulurkan tangan untuk memblokir tangan para bajak laut yang tersedak dia. Pada saat ini, Li Su dan pelayan kecil Baozi menyadari apa yang mereka lakukan dan berteriak berulang kali. Bajak laut itu kejam, dan membunuh orang seperti Zhu Ping'an menulis dengan tinta. Zhu Ping'an memiliki beberapa teknik menulis, dan bajak laut memiliki beberapa cara untuk membunuh. Meskipun dia sedikit terkejut ketika sarjana lemah itu memblokir chokeholdnya, bajak laut itu tidak khawatir. Dia memiliki 100 cara untuk membunuh sarjana lemah itu. Setelah chokehold itu diblokir, dia dengan cepat menekuk lututnya dan memukul perut bagian bawah Zhu Ping'an dengan keras. Lutut ini begitu tiba-tiba sehingga Zhu Ping'an yang tidak pandai memaksa tidak menyangka sama sekali. Perutnya serasa diinjak sapi, dan organ dalamnya serasa tergeser. Seteguk darah tua hampir muncrat. Pada saat ini, Zhu Ping'an memiliki keinginan yang lebih kuat untuk berolahraga dan tidak memiliki kebugaran fisik yang kuat. Jika ada bahaya, semuanya tidak masuk akal. Kesadaran adalah satu hal, kekuatan adalah hal lain. Pertarungan hidup dan mati seperti ini tidak adil sejak awal, tidak peduli seberapa baik kesadaran Zhu Ping'an. Tidak peduli seberapa cepat pemikiran Anda, tidak peduli berapa banyak ide yang Anda miliki, di hadapan kekuatan absolut saat ini, itu hanyalah teknik membunuh naga. Tidak ada tempat untuk ditampilkan dan tidak ada gunanya. Setelah serangan lutut bajak laut itu berhasil, ekspresi wajahnya semakin haus darah. Saat Zhu Ping'an tanpa sadar membungkuk karena dipukul di bagian perut, ia meninju kepala Zhu Ping'an pukul kepalanya dengan palu. Setelah berhasil, bajak laut tersebut berenang di belakang Zhu Ping'an, melingkarkan lengannya di leher Zhu Ping'an, dan mencekik Zhu Ping'an hidup-hidup. Faktanya, bajak laut tersebut tidak memiliki banyak kekuatan saat ini. Dia baru saja mengalami beberapa gelombang besar. Pada saat ini, dia berada di akhir kekuatannya, tetapi bahkan dia berada di akhir kekuatannya. Kebugaran fisiknya juga beberapa kali lebih baik dibandingkan Zhu Ping'an. Paman, pelayan kecil Baozi menangis ketika dia melihat sudut mulut Zhu Ping'an berdarah karena dicekik. Terlepas dari ketakutannya, dia naik untuk mencubit dan menggigit bajak laut itu dengan keras, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, memiliki telur, seperti membuat gatal para bajak laut, bahkan membangkitkan keganasan para bajak laut dan mengintensifkan upaya mereka untuk melindungi para bajak laut. Mulut yang menyesakkan itu dipenuhi dengan bau darah. Zhu Ping'an merasa seluruh kekuatan di tubuhnya telah hilang. Rasa tercekik menyebabkan matanya melotot. Dia pasti terlihat sangat garang saat ini. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sudah hampir waktunya. Jika dia menarik napas lagi, dia akan mencekik sarjana lemah ini sampai mati. Dia bahkan mengencangkan kekuatannya di tangannya. Tepat ketika para perompak mengira mereka menguasai dunia, perubahan tiba-tiba terjadi. Li Su, yang menangis seperti pelayan kecil Baozi, mencubit, menggigit, dan mencakar bajak laut itu dengan sia-sia, memanfaatkan relaksasi bajak laut itu dan tiba-tiba mencabut jepit rambut di kepalanya dan menusukkannya dengan keras ke leher bajak laut itu. Ternyata, jepit rambut yang digunakan sebagai hiasan pada zaman dahulu tidak hanya cantik. Ada fungsi lain yaitu pertahanan diri. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat cenderung fokus pada dekorasi dan mengabaikan fungsi pertahanan diri. Jepit rambut tajam itu tiba-tiba menusuk ke leher bajak laut itu. Ah! Bajak laut itu mengeluarkan tangisan yang menyayat hati, menoleh dan menatap Li Su dengan tatapan galak, yang memegang jepit rambut dan gemetar untuk memakan seseorang. Leher manusia juga berdarah. Tidak mudah untuk masuk. Li Su menusukkan jepit rambut ke bagian belakang leher bajak laut itu. Itu relatif keras dan berisi tulang seperti tulang belakang, jadi memang begitu tidak mudah untuk masuk. Li Su telah mencoba yang terbaik, tetapi jepit rambutnya hanya bisa masuk hanya 1 inci. Tentu saja, ini sudah cukup bagi bajak laut itu, dan rasa sakit yang parah membuatnya melepaskan pengekangannya pada Zhu Ping'an.
Bajak laut itu menoleh untuk melihat Li Su dengan wajah galak, seolah dia ingin memakan seseorang. Dia memiliki pikiran membunuh dan hendak melakukan sesuatu pada Li Su. Zhu Ping'an mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tiba-tiba berbalik dan mengambil jepit rambut dari tangan Li Su, dan sekali lagi menggunakan kecepatan kilat untuk menusukkan jepit rambut tajam itu ke titik lemah di sisi kanan leher bajak laut itu dengan seluruh kekuatannya. Bagaikan jepit rambut yang menusuk semangka, tiba-tiba menusuk leher bajak laut itu dan menembusnya. Darah muncrat di sepanjang tangan Zhu Ping'an. Zhu Ping'an telah mempelajari biologi di zaman modern dan mengetahui struktur serta prinsip tubuh manusia. Dibandingkan dengan Li Su, dia dapat menemukan titik terlemah di leher bajak laut dengan lebih akurat dan memukulnya dengan satu pukulan. Tempat yang dipilih Zhu Ping'an berisi trakea, kerongkongan, dan arteri. Zhu Ping'an menuju ke arteri leher bajak laut. Jika tempat ini diserang, otak manusia akan kehilangan kemampuan komando dan ketahanannya karena suplai darah dan kapasitas perilaku yang tidak mencukupi. Satu pukulan pasti mengenai, dan darah muncrat dari ekor jepit rambut seketika. Segalanya terjadi dengan sangat tiba-tiba, dari bajak laut yang diserang oleh jepit rambut Li Su dan tanpa sadar menoleh ke arah Li Su, hingga penjambretan Zhu Ping'an. Jepit rambut dari titik lemah di sisi kanan leher bajak laut itu menembus kurang dari 1 detik. Suatu detik, bajak laut itu mengira dia memiliki seluruh dunia. Detik berikutnya, bajak laut itu bergegas ke jalan yang tidak bisa kembali, dan tidak akan pernah kembali. Pembuluh darah di lehernya tertusuk dan ditembus, dan otaknya mengalami iskemik dan kesadarannya kabur, dan dia hanya bisa secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk menutupi lukanya, dan kemudian darah mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Bajak laut itu berteriak tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Silakan, jangan suruh aku pergi. Zhu Ping'an tidak memberi kesempatan pada bajak laut itu. Setelah menusuk lehernya, dia mengulurkan kakinya dan menendang bajak laut itu dari lemari ke laut. Bajak laut itu terjatuh telentang dan jatuh ke laut. Dia mengulurkan tangannya dengan lemah, seolah mencoba mengambil sedotan penyelamat nyawa. Darahnya mewarnai air laut di dekatnya menjadi merah. Gelombang datang dan bajak laut itu tersapu. Memasuki laut dalam, leher bajak laut itu tertusuk, dan arterinya tertembus. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Saat ini, dia sedang mengeluarkan darah ke laut binatang laut seperti hiu. Makanlah bajak laut sampai bersih. Melihat para bajak laut tersapu ombak, Zhu Ping'an meraih lemari, menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Li Su, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jika bukan karena Li Su kali ini, dia pasti sudah mati di laut. Bab 473, ada sebuah pulau di depan. Ombaknya melonjak ke langit, dan malam setebal tinta. Tubuh bajak laut itu telah tersapu ke laut dalam. Sebagian besar tubuh Zhu Ping'an basah kuyup di air laut. Dia berpegangan pada tepi lemari kayu dengan kedua tangannya kabinet. Badai membuat dia basah kuyup seperti tikus yang tenggelam, dan ada noda darah di wajahnya yang belum tersapu oleh hujan. Meskipun dia dalam keadaan malu, ekspresinya cerah dan sudut mulutnya melengkung. Memikirkan banyak liku-liku, menari bersama dewa kematian, dan berjalan di ambang kematian beberapa kali, saya khawatir pengalaman seperti ini tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya. Hal ini mungkin terutama berlaku untuk pelayan kecil Li Su dan Baozi. Mereka begitu dimanjakan sehingga mereka tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa berdarah seperti itu. Badai terus berlanjut, dan ombak tidak berhenti. Meski ombaknya tidak sebesar 2 kali sebelumnya, namun angin kencang dan ombak masih terus berlanjut. Lemari kayu yang mengapung di laut tersapu angin dari wilayah aslinya dan ombak, dan hanyut semakin jauh bersama ombak. Angkatan laut di kejauhan telah kembali untuk membantu. Zhu Ping'an melihat cahaya redup angkatan laut di kejauhan di laut, yang seharusnya menjadi lokasi penyerangan. Di sini, lihat di sini. Lihat di sini, kami di sini. Tolong, kami di sini, cepat datang. Ayo cepat, nona muda dan paman, kita semua di sini. Li Su dan pelayan kecil Baozi melihat cahaya dari kapal angkatan laut dari kejauhan.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring dengan penuh semangat di lemari kayu dan melambai di kejauhan. Saat mereka melambaikan tangan, tubuh bagian atas mereka mulai berputar, dan mereka berteriak keras minta tolong. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menyedot susu tersebut. Suaranya tak lagi nyaring, dan gerakannya pun tak kalah kentara. Hanya saja di malam yang gelap ini, di lautan badai ini, suara mereka tertutupi oleh gemuruh ombak badai sebelum bisa menjangkau jauh, dan mereka tidak bisa menjangkau jauh sama sekali, apalagi lampu angkatan laut di kejauhan. Suara badai dahsyat dan gelombang yang bergejolak puluhan ribu kali lebih keras daripada teriakan minta tolong mereka. Apakah kamu buta? Petik 2. Apakah kamu tuli? Saat kita kembali, aku ingin kamu terlihat baik. Ah, kita di sini, tidak bisakah orang sebesar itu melihatnya? Kami marah. Su pelayan kecil dan Baozi pada awalnya penuh harapan. Lalu berubah menjadi kekecewaan, lalu kemarahan. Zhu Ping'an juga berteriak beberapa kali pada awalnya, tetapi setelah menyadari bahwa itu tidak ada gunanya, dia berusaha keras mendayung air dengan tangan dan kakinya untuk mendorong lemari kayu ke tempat master air. Namun, setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, gelombang datang dan dibawa kembali ke masa sebelum pembebasan. Itu juga tidak berguna. Akan baik-baik saja jika saat itu siang hari. Zhu Ping'an dapat mencoba berdiri di atas lemari kayu dan mengangkat pakaian berwarna-warni Li Su atau pelayan kecil Baozi dan melambai meminta bantuan. Namun di malam yang gelap dan penuh badai ini, jangan terlalu banyak berpikir. Laut masih bergejolak. Zhu Ping'an dan yang lainnya mengikuti kabinet yang melayang semakin jauh. Lambat laun, cahaya dari kapal angkatan laut di kejauhan tidak lagi terlihat hanyut tanpa henti. Di tengah badai yang dahsyat, sepertinya lemari kayu itu telah ditinggalkan oleh dunia. Tidak ada jejak yang tersisa. Sahabat, pernahkah kamu mengalami rasa putus asa? Keputusasaan yang tanpa harapan benar-benar mengalahkan pelayan kecil Baozi. Pelayan kecil Baozi tidak bisa menahan kerutan di wajahnya saat dia melihat cahaya biru laut yang menghilang. Dia terisak sejenak, lalu menggigit bibir, membuka mulut lebar-lebar, dan mulai menangis, dengan air mata dan pilek, belum lagi betapa sedihnya dia. Meskipun Li Su kecewa, dia tidak menangis seperti pelayan kecil Baozi. Berhentilah menangis, tunggu saja sampai fajar dan angkatan laut mengirimkan kapal pencarian dan penyelamatan. Sekarang pertahankan kekuatanmu dan tunggu fajar. Zhu Ping'an memandang keduanya dan menghibur mereka. Mengenai apakah angkatan laut akan mengirimkan kapal pencarian dan penyelamatan setelah fajar, dan apakah kapal pencarian dan penyelamatan yang dikirim akan dapat menemukan mereka bertiga, Zhu Ping'an tidak yakin, tetapi sekarang dia hanya bisa menghibur mereka dengan cara ini. Meskipun menggambar kue tidak bisa memuaskan rasa lapar Anda, setidaknya itu adalah sebuah harapan. Terkadang, selama Anda memberi harapan, Anda bisa bertahan dan mencapai keajaiban. Benarkah? Pembantu kecil Baozi terisak, menatap Zhu Ping'an dengan wajah melotot dan bertanya. Tentu saja, Li Su adalah keponakan markis dari Lin Huai. Saya pejabat kelas 6 dinasti Ming, dan Anda adalah pelayan pribadi. Beraninya mereka tidak menyelamatkan Anda. Zhu Ping'an menjawab dengan tegas lihat. Ya. Pelayan kecil Baozi memiliki harapan, terisak 2 kali dan perlahan berhenti. Li Su melirik Zhu Ping'an dan tidak berkata apa-apa. Dia bisa memikirkan apa yang dipikirkan Zhu Ping'an. Apakah kapal pencarian dan penyelamatan akan dikirim setelah fajar dan apakah kapal pencarian dan penyelamatan dapat melihat mereka semua adalah pertanyaan. Sekarang mereka telah hanyut tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Tentu saja, dia tidak akan mengingatkan pembantu kecil Baozi tentang hal ini. Di kejauhan, dalam kegelapan, ada sedikit cahaya. Cahaya itu bergerak, dan kemudian, seorang wanita muncul dalam cahaya. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau air, dengan alis halus dan mata yang indah. Kulitnya yang seperti batu giok mengalahkan embun beku dan salju. Dalam kegelapan ini, dia sepertinya telah membawa. Sangat indah sehingga memiliki kecantikan yang menggetarkan jiwa dan aneh. Zhang Xiaofan tiba-tiba membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata yang dia temui di San Haiyuan kota Heyang ketika dia turun gunung. Gadis berpakaian. Untuk menyemangati kedua gadis itu agar bertahan,
Zupingan menceritakan kisah Susian sambil berendam di laut sambil memperhatikan ke ombak. Kulit bisa lebih cemerlang dari embun beku dan salju, jadi harus seberapa putihnya? Tanya pelayan kecil Baozi. Duobai, dia hampir seperti istrimu. Zupingan menatap Lisu dalam kegelapan dan berkata dengan santai. Kamu bajingan, kapan kamu melihat kulitku? Itu semua tidak masuk akal. Lisu mengerucutkan bibirnya dan berkata genit, dengan rona merah di wajah cantiknya. Ya, kulit nyonya benar-benar seputih salju. Pelayan kecil Baozi menganggukkan kepala kecilnya dan setuju dengan Zupingan. Kamu gadis, ikutlah, mari kita lihat apakah aku tidak merobek mulutmu, kata Lisu, mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut meraih wajah gadis kecil bernama Baozi yang berbentuk roti. Lalu, terdengar suara gadis-gadis bermain di permukaan laut, menambah sedikit kehidupan. Seiring berjalannya waktu, badai di laut berangsur-angsur berhenti, namun ombak tetap ada, dan mereka bertiga hanyut mengikuti ombak tanpa mengetahui di mana mereka berada. Dingin sekali. Lisu, yang sedang berbaring di lemari kayu, mengencangkan pakaian ketatnya dan menggigil. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan itu adalah saat cuaca dingin dan suram, khususnya setelah badai. Lisu, seorang wanita muda yang manja, tidak pernah kekurangan pakaian dan tidak bisa beradaptasi dengan cuaca dingin ini. Kenakan pakaianku. Aku tidak perlu berendam di air laut. Zupingan melepas mantelnya, memeras kelembapan dari pakaiannya, dan menyerahkannya kepada Lisu. Salah satunya adalah berterima kasih kepada Lisu karena telah menyelamatkan nyawanya sekarang, yang lainnya adalah seperti yang dia katakan, dia berendam di air laut, tidak peduli berapa banyak pakaian yang dia kenakan, itu tidak ada gunanya yang lain menghangatkan badan karena kedinginan, dan memakai pakaian adalah hal yang sia-sia. Selain itu, suhu di dalam air laut sedikit lebih tinggi daripada di luar, jadi tidak masalah jika ada sesuatu yang hilang. Zupingan masih mengenakan jas putih, jadi tidak ada yang tidak senonoh jika melepas mantelnya. Tidak, kamu tidak punya banyak pakaian. Lisu menggelengkan kepalanya. Setelah Zupingan menjelaskan berulang kali, Lisu mengambil pakaian dari Zupingan, dan mengenakan pakaian Zupingan bersama pelayan kecil Baozi dan berpelukan untuk kehangatan. Ombaknya masih ada, dan suara mendongeng Zupingan selalu diiringi ombak. Perlahan, langit di kejauhan menjadi sedikit lebih cerah, dan sebuah pulau muncul tak jauh di depan di sepanjang pantai. Mereka bertiga melihatnya, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka akhirnya melihat daratan. Meski pulau kecil, itu lebih baik daripada berendam di laut sepanjang waktu. Bab 474, bodoh, ayo pergi. Karena ada pulau kecil di depannya, Zupingan menggunakan kakinya sebagai dayung untuk mendayung menuju pulau itu. Untungnya, ombaknya kuat dan ombaknya juga mengarah ke pulau itu semakin dekat dan dekat ke pulau itu. Semakin dekat, saya menyadari bahwa pulau itu cukup besar, setidaknya panjangnya puluhan kilometer. Pulau itu terlihat sangat indah dan subur, dengan teluk berbentuk bulan sabit yang mengelilingi pulau indah itu. Dilihat dari sini, sepertinya cukup bagus. Kehidupan berubah begitu cepat. Saat kami masih berada ratusan meter dari pulau, cuaca berubah buruk. Angin menderu memicu gelombang besar setinggi beberapa meter suara yang mengancam. Ketiga orang di lemari kayu itu dipukul dengan postur menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi kemajuannya menjadi berkeping-keping. Mereka seperti daun-daun yang berguguran di musim gugur dan musim dingin, dan tetesan air yang terciprat oleh ombak besar jatuh ke tubuh mereka seperti pisau. Ombak besar datang silih berganti, silih berganti. Seperti di komik, perahu persahabatan langsung terbalik. Lemari kayu itu terbalik setelah mengalami beberapa kali ombak besar. Untungnya, Zupingan bisa berenang jauh dari pulau, tapi Lisu dan pembantu kecil Baozi tidak bisa. Namun, pembantu kecil Baozi lebih beruntung dan bahkan menangkap papan kayu di tangannya. Lisu tersapu ombak ke laut dan menghilang dengan suara mendesing. Nona, pelayan kecil Baozi memeluk papan kayu itu. Saat dia melihat pemandangan ini, air mata mengalir dari matanya. Ketika Zupingan melihat ini, dia bahkan tidak memikirkannya. Sebelum gelombang berikutnya datang, dia menghitung posisi jatuhnya Lisu ke dalam air dan kelembaman ombak,
lalu terjun ke laut dan menyelam menuju laut. Posisi terhitung. Air lautnya gelap gulita dan sangat dingin. Li Su tersapu ke dalam air laut dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa tersapu ombak secara pasif. Dia tidak berdaya dan berjuang mati-matian. Tidak, saya harus pulang dan menjadi pengantin. Saya tidak ingin memberi makan ikan di sini. Li Su benar-benar tidak mau menyerah. Dia mengulurkan tangannya dan berjuang keras, mencoba meraih papan itu, meskipun itu adalah sedotan. Tapi tidak ada yang bisa ditangkap kecuali air laut. Tempat ini relatif dekat dengan pulau, dan air lautnya tidak terlalu dalam, kedalamannya sekitar 3 atau 4 meter. Arus bawah ombak berputar-putar dan menyapu Li Su ke dasar laut. Menabrak pasir di dasar laut. Gudong. Setelah menahan nafas hingga batasnya, dia tersedak beberapa suapan pasir dan air laut lagi. Pasir dasar laut yang keruh membuat Li Su tersedak dan memutar matanya. Rasanya tidak nyaman untuk diremas. Li Su mengulurkan tangan dan kakinya dan berjuang untuk kembali ke laut, tetapi karena dia tidak bisa berenang, dia terganggu oleh turbulensi di dasar laut dan bergegas ke tempat lain. Di dasar laut yang kotor, Li Su merasa seolah-olah dia terhanyut oleh sesuatu seperti rumput halus. Dia ketakutan dan berjuang berulang kali, tetapi dia tidak menyangka bahwa semakin keras dia berjuang, semakin dekat dia terjerat dengan rumput laut lebar entah bagaimana terjebak di bawah perjuangan Li Su. Itu menjerat tangan, kaki, dan tubuh Li Su. Tidak bisa bergerak lagi. Li Su berkata pada dirinya sendiri untuk tidak panik, tapi dia masih panik sampai pingsan. Sekarang sudah berakhir. Li Su menutup matanya. Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Zhu Ping'an tidak bisa menyelamatkanku kali ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, pesan saja ciuman bayi dengan katak yang bau. Setidaknya tidak seperti sekarang, mati dengan mata terbuka. Dia mengulurkan tangannya dan menyerah berjuang di rumput laut, dan miliknya rambut panjang bermekaran di rumput laut, seperti rumput ketail, sangat pedih. Zhu Ping'an menahan nafas dan masuk ke dalam air laut, miring 45 derajat dan langsung menuju ke dasar laut hukum arus bawah laut sesering katak. Mengoreksi perhitungan tadi, dia berenang menuju posisi yang dihitung, mengabaikan kekeruhan dan gelembung di dasar laut, dan membuka matanya lebar-lebar. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan dan melihat sekeliling sebanyak mungkin, mencari Li Su. Kotoran dan gelembung di dasar laut mengganggu penglihatan Zhu Ping'an, namun dia masih bisa melihat dengan jelas. Ada cukup banyak rumput laut di dasar laut di sini, berkibar seperti pita karena pengaruh arus bawah. Menurut perhitungan, itu hampir sampai. Zhu Ping'an membuka matanya lebar-lebar. Saya melihat sekeliling, tetapi mengapa saya tidak menemukannya? Mungkinkah perhitungan saya salah? Aku hampir menahan napas sampai batasnya. Sambil menahan diri, Zhu Ping'an berenang ke kiri dan ke kanan, menggelengkan kepalanya dan melanjutkan pencarian. Untuk berenang cepat di dasar laut, Zhu Ping'an mengambil batu di dasar laut dan memperluas area pencarian di dasar laut. Akhirnya melihat rumput laut, Li Su dan Zhu Ping'an yang terjerat berenang dengan cepat sambil memegang batu itu. Pada saat ini, Li Su menyerah dengan putus asa. Zhu Ping'an datang ke belakang Li Su dengan suara mendayung, meletakkan batu di tangannya, dan meletakkan tangannya di atas tubuh Li Su. Li Su terangkat. Saat tangannya menekan tubuhnya, Li Su tahu bahwa Zhu Ping'an ada di sini. Tidak ada alasan, Li Su sangat yakin. Tampaknya Zhu Ping'an akan muncul setiap kali dia menghadapi bahaya, tidak peduli apakah itu api atau air. Li Su membuka matanya dan melihat Zhu Ping'an menahan napas seperti katak dan mengulurkan tangannya untuk membantunya melepaskan ikatan rumput laut. Melihat Zhu Ping'an, keinginan Li Su untuk bertahan hidup meningkat lagi, dan dia mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatannya, tetapi tangan dan kakinya terjerat sangat erat dan dia tidak bisa bergerak. Dibungkus rapat, Zhu Ping'an juga sulit melepaskan ikatan rumput laut dari Li Su. Seiring berjalannya waktu, Zhu Ping'an menjadi semakin cemas, dan tangannya berdarah saat melepaskan ikatan rumput laut tersebut. Pertama kali aku melihat Zhu Ping'an terburu-buru adalah karena aku, bodoh, tolong cepat pergi, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Li Su menggelengkan kepalanya kuat-kuat ke arah Zhu Ping'an, memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk pergi dia sendirian dan suruh dia segera pergi.
Li Su tidak menyesal saat melihat Zupingan untuk terakhir kalinya, dia tidak ingin Zupingan menemaninya memberi makan rumput laut di dasar laut. Zupingan mengabaikan Li Su yang menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa melepaskannya dengan tangannya, dia hanya bisa menggunakan giginya. Zupingan menarik tangan Li Su ke mulutnya, membuka mulutnya dan menggunakan giginya untuk mencabut rumput laut dengan paksa melilit tangan Li Su. Mengabaikan tepi rumput laut yang bergerigi, Zupingan menggigit rumput laut dari tepinya dengan paksa. Meski mulutnya terpotong, cara ini efektif. Waktu adalah hidup, Zupingan tidak mempedulikan hal lain, dan mengikuti metode yang sama untuk menggigit semua rumput laut yang membungkus tubuh Li Su. Melihat sudut mulut Zupingan memerah dari waktu ke waktu, air mata di mata Li Su tidak pernah berhenti. Setelah menggigit rumput laut, Zupingan mengambil tangan Li Su dengan satu tangan dan menendangnya dengan kedua kaki dasar laut, tangan yang lain mengayuh air dan melayang ke atas. Setelah meninggalkan dasar laut, Zupingan dengan cepat mengayunkan kakinya seperti seorang penyelam, dan berenang ke atas dengan penuh semangat. Akhirnya, mereka muncul ke permukaan sebelum tercekik. Melihat Zupingan dan Li Su berenang di laut, pelayan kecil Baozi berhenti menangis dan memanggil Nona dengan isak tangis. Ombaknya masih tidak melambat sama sekali, Zupingan membawa Li Su yang tidak bisa berenang, dan berenang sekuat tenaga menuju pulau berbentuk setengah bulan. Jarak ke pulau itu kurang dari 100 meter. Pingan mengambil papan kayu dan meletakkannya di bawah Li Su, biarkan Li Su memegang papan itu dan mengapung di laut. Zupingan melindunginya dan berenang ke pantai bersama. Di depan teluk terdapat karang yang muncul dari laut. Ombaknya menghantam karang dan memercikkan ombak setinggi lebih dari 2 meter. Ketika jarak masih sekitar 50 meter, gelombang lain menyapu Li Su dan Zupingan menuju pantai. "Nona, hati-hati," teriak pelayan kecil Baozi. Ternyata Li Su yang sedang memegang papan kayu terkena hempasan ombak hingga menghantam karang. Dilihat dari cipratan air setinggi 2 meter akibat ombak yang menghantam karang, akan menjadi bencana jika Li Su terkena. Melihat bebatuan yang semakin besar di matanya, Li Su berteriak ketakutan. Ketika semuanya selesai, Li Su hanya bisa menutup matanya. Tepat ketika Li Su hendak menabrak batu, Zupingan meraih Li Su dengan kedua tangannya dan menariknya ke depannya, berganti pakaian bersamanya. Detik berikutnya, Zupingan dihantam keras oleh ombak di bebatuan, dan Li Su pun menghantam Zupingan. "Sial!" Zupingan yang difoto di atas bebatuan hanya sempat mengeluh, lalu matanya menjadi hitam dan kehilangan kesadaran. Bab 475, Pemikiran Mendalam dan Ketakutan. Laut purba begitu biru. Teluk berbentuk bulan sabit itu memeluk genangan air laut, seperti zamrud, dengan lapisan sisik dan deburan ombak seperti butiran salju. Pantai keemasan, pulau subur, semuanya indah. Namun terdengar suara tangis di pantai emas ini yang sepertinya agak mengganggu. Jika dilihat lebih dekat, Anda bisa melihat 3 orang tenggelam di tepi pantai. Zupingan, bangun. Li Su, yang basah kuyup, memandang Zupingan, yang sedang berbaring di pangkuannya dengan mata tertutup, dan tidak ada respon. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia tidak bisa membantu tapi menangis dan menangis. "Paman, paman," pembantu kecil Baozi juga terus menyeka air matanya, seolah-olah dia adalah anak anjing yang ditinggalkan oleh dunia, menangis begitu keras hingga dia kehabisan napas. Faktanya, mereka bisa berada di pantai ini adalah suatu keberuntungan. Zupingan menggunakan tubuhnya untuk memblokir batu untuk Li Su pada saat kritis, tetapi dia sendiri yang pingsan. "Aku menggaruk kulitku sedikit, tapi tidak ada yang serius." Setelah menghantam karang, gelombang lain melonjak lagi, dan Li Su serta Zupingan tersapu ke pantai bersama-sama. Pelayan kecil Baozi di sisi lain telah difoto di pantai selama gelombang sebelumnya, sehingga menghemat banyak tenaga. Setelah sampai di pantai, Li Su buru-buru menarik Zupingan yang pingsan ke pantai bersama pelayan kecil Baozi, jauh dari ombak. Zupingan baru saja terkena ombak yang parah. Selain itu, dia menderita luka serius karena melawan bajak laut di kapal dan melawan bajak laut di lemari kayu. Dia telah mendapatkan kembali energinya. Sekarang serangan ini datang sekaligus, sungguh mengejutkan bahwa Zupingan dapat bertahan.
Tidak peduli seberapa keras Li Su memanggil, Zhu Ping'an tidak dapat membangunkannya bahkan setelah mendorong beberapa kali, tidak ada gerakan. Saya pikir sesuatu yang buruk terjadi pada Zhu Ping'an, jadi saya tidak bisa menahan tangis saya. Apalagi saat Li Su melihat bekas luka yang tertinggal di tubuh Zhu Ping'an, dia tidak bisa berhenti menangis. Hampir setiap bekas luka di tubuh Zhu Ping'an memiliki kisah penyelamatan dirinya. Bekas luka di sudut mulut Zhu Ping'an ditinggalkan karena menggigit rumput laut untuk menyelamatkan dirinya. Bekas luka di leher tertinggal saat melawan bajak laut, Del. Zhu Ping'an, bangun. Melihat Zhu Ping'an yang penuh bekas luka, dia hanya berbaring diam seperti ini di pangkuannya, tak bergerak, li air mata Su terus mengalir seolah pintu air telah dibuka. Ombaknya bergelombang dan angin laut bertiup. Air mata meluap dan Li Su menangis tak berdaya, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh dunia, wajahnya pucat, seolah jantungnya berhenti berdetak, dan hanya tangisan yang tersisa, cairan kristal di matanya mengalir di pipinya, jatuh setetes demi setetes di wajah Zhu Ping'an dan bibir kering. Air mata asin membasahi bibir Zhu Ping'an, seolah-olah seperti mendapat sihir. Jari-jari Zhu Ping'an bergerak hampir tanpa terasa. Zhu Ping'an, yang sedang koma, menggerakkan bibir putihnya dan tanpa sadar bergumam, yang tidak terdengar. Wow, Li Su yang sedih dan kesakitan tidak mendengar gumaman Zhu Ping'an. Di sisi lain, pelayan kecil Baozi mendengar gumaman Zhu Ping'an. Pelayan kecil Baozi yang merintih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan jarinya ke arah Zhu Ping'an dan berteriak. Nona, paman saya telah berbicara. Pembantu kecil Baozi menunjuk ke arah Zhu Ping'an dan berkata. Mendengar ini, Li Su segera berhenti menangis, tapi tidak bisa berhenti terburu-buru. Dia menundukkan kepalanya dan terisak sambil menatap Zhu Ping'an. Dan air, gumaman Zhu Ping'an terdengar lagi. Cepat, Huaer, ambilkan air. Mata Li Su berbinar ketika mendengar ini, seolah jiwanya yang layu telah tumbuh kembali. Dia berhenti menangis dan buru-buru mendesak pelayan kecil Baozi untuk mengambil air. Pelayan kecil Baozi mengangguk. Dia melepaskan kakinya yang pendek dan berlari ke pulau untuk mencari air. Hebat, pelayan kecil Baozi merasa sangat energis saat berlari. Bawakan air dan pamanmu akan bangun. Pelayan kecil Baozi berpikir lebih dan lebih bersemangat. Dia menyeka air mata di wajahnya sambil berlari, dan berlari menuruni lereng menuju pulau dalam beberapa langkah. Pulau itu subur dan hijau, dengan padang rumput penuh bunga di dekatnya, dan semak belukar di bagian dalam, lalu ada perbukitan dan hutan lebat. Pembantu kecil Baozi berlari ke pulau dan memandangi bunga dan pepohonan yang subur. Di mana? Airnya. Pelayan kecil Baozi memandangi bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya dengan ekspresi kosong di wajahnya, dan air mata cemas mengalir lagi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Paman saya masih perlu minum air. Bagaimana pamanku bisa bangun tanpa air? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pelayan kecil Baozi menangis dan berlari ke dalam lagi, tetapi masih tidak ada air kecuali rumput dan pepohonan. Mungkin masih ada air di hutan, tetapi paman saya sangat ingin minum air dan tidak bisa, jangan menunggu lebih lama lagi. Kenapa aku begitu tidak berguna? Pelayan kecil Baozi berdiri di semak-semak, air mata mengalir di wajahnya. Saat itu, dia melihat lautan bergulung dari sudut matanya. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Laut tidak seluruhnya terisi air. Memikirkan hal ini, pelayan kecil Baozi berlari menuju pantai, kaki kecilnya yang pendek terasa seperti berlari seperti kilat. Desir, dan segera saya lari ke pantai. Sesampainya di laut, ada air, tapi tidak ada wadah untuk menampung air. Jalannya tidak terbatas, pelayan kecil Baozi melihat cangkang besar di pantai, lalu berlari untuk mengambil cangkang tersebut, segera membilasnya dengan air laut, lalu membawa cangkang besar berisi air laut, dengan hati-hati memegangnya dan segera pergi ke Li Suna melarikan diri. Nona, airnya ada di sini. Pelayan kecil Baozi memegang cangkangnya dan berteriak dengan penuh semangat. Cepat, Li Su melihat bibir kering Zhu Ping'an dan merasa patah hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak pelayan kecil Baozi untuk cepat. Akhirnya, pelayan kecil Baozi kehabisan nafas sambil memegang cangkang.
Li Su mengambil cangkang yang diserahkan oleh pelayan kecil Baozi, dengan hati-hati mengangkat kepala Zhu Ping'an, dan mendorong cangkang di tangannya ke arah Zhu Ping'an bersandar ke mulutnya. Dari mana kamu mendapatkan airnya? Ketika Li Su meletakkan cangkang itu ke mulut Zhu Ping'an, dia melihat warna air di cangkang itu dan bertanya dengan bingung. Tepat di tepi pantai, lautnya penuh dengan air, jawab pelayan kecil Baozi sambil menunjuk ke tepi pantai. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan kecil Baozi, Li Su sepertinya mendengar sesuatu yang buruk. Wajahnya berubah drastis, dan dia segera menuangkan semua air ke dalam cangkang, seolah-olah cangkang itu mengandung racun. Nona, kamu. Pelayan kecil Baozi tercengang saat melihat nona mudanya menuangkan semua air yang dia berikan kepada Zhu Ping'an. Sedikit. Nona, buanglah air yang diberikan kepada pamanku. Aku takut pamanku membutuhkan air. Saat ini, nona membuang air itu, karena dia ingin membunuh pamanku. Pelayan kecil Baozi gemetar saat memikirkan hal ini. Bab 476 Renyah. Air. Tanpa sadar Zhu Ping'an bergumam lagi. Bibirnya kering, putih dan mengelupas, seperti tanah yang sudah lama kering dan sedikit kering. Pelayan kecil Baozi, yang sedang berpikir keras dan ketakutan, mendengar ocehan Zhu Ping'an dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah nona mudanya dengan cemas. Pamannya ingin air. Dia tidak mengerti mengapa nona mudanya membuang air laut yang akhirnya diambilnya. Bibir paman saya pecah-pecah, dan nona muda itu membuang airnya. Paman saya telah menyelamatkan kami berkali-kali, dan nona muda itu masih membuangnya, airnya habis. Jatuhkan. Paman saya melakukan ini semua karena wanita pembuat anggur, dan wanita itu bahkan membuang airnya. Pelayan kecil Baozi itu seperti Nyonya Xianglin, berpikir dalam hatinya. Dasar gadis bodoh, aku hampir terbunuh olehmu. Li Su menatap tajam ke arah pelayan kecil Baozi, seolah dia ingin memakan seseorang. Dia adalah gadis bodoh yang hanya memiliki sedikit keberhasilan tetapi hanya kegagalan. Dia bisa minum air laut sesuka hatinya. Saya pernah mendengar dari kakak dan ayah saya sebelumnya bahwa air laut tidak bisa diminum. Banyak hal berbahaya di air laut. Orang yang meminum air laut akan mati. Apalagi air laut tidak menghilangkan rasa haus sama sekali, semakin banyak diminum maka semakin haus. Kakakku bilang kalau minum 1 mangkok air laut, tubuh akan mengeluarkan 2 mangkok air. Banyak orang meninggal karena dehidrasi setelah minum air laut. Meskipun Li Su tidak mengerti mengapa meminum air laut akan menyebabkan dehidrasi dan mengapa konsentrasi air laut lebih tinggi daripada darah manusia, dia tahu bahwa meminum air laut akan menyebabkan dehidrasi dan keracunan, dan dia tahu bahwa air laut tidak boleh diminum. Jika dia tidak melihat warna aneh air yang dibawakan oleh pelayan kecil Baozi dan memberikannya kepada Zhu Ping'an untuk diminum, sesuatu akan terjadi. Jadi, permaisuri Li Su sangat ketakutan sehingga dia memandang pelayan kecil Baozi seolah dia ingin memakan seseorang. Tapi di mata pelayan kecil Baozi, dia merasa sangat bersalah. Kenapa nona muda itu berkata bahwa dia hampir dibunuh sendiri? Jelas kamu yang membuang air pamanku, tapi kamu tetap menyalahkanku. Kamu tidak boleh minum air laut, itu beracun dan tidak baik, bisa membunuh orang. Li Su melihat tatapan sedih pelayan kecil Baozi, dan matanya bahkan lebih kanibal. Dia berkata dengan suara dingin. Ah, ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, wajah Baozi tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berteriak ketakutan. Dia duduk di tanah. Ya, maafkan aku nona, maafkan aku paman, aku tahu aku salah. Air mata mengalir dari mata pelayan kecil Baozi berbahaya. Dia membunuh Zhu Ping'an, dan sekarang dia ketakutan hanya dengan memikirkannya. Air mata mengalir dalam sekejap. Maaf, ambil air. Jika kamu salah mengambil air lagi, jagalah kulitmu baik-baik. Li Su merasa tertekan saat memikirkan bibir pecah-pecah Zhu Ping'an, dan pelayan kecil itu semakin marah saat dia melihatnya, di Baozi. Sudah berapa lama, Anda masih menangis dan meminta maaf? Mengapa Anda tidak segera mengambil air? Saya tidak melihat betapa keringnya bibir saudara Zhu. Maaf, Nona, saya tidak menemukan air. Saya hanya pergi mencarinya di dekat sini. Saya tidak dapat menemukannya, Suo, kata pelayan kecil Baozi,
air matanya semakin deras, dan dia menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berani menatap Li Su. Baru saja dia pergi ke pantai untuk mengambil air laut karena dia tidak dapat menemukan air tawar. Apa katamu? Ketika Li Su mendengar ini, jantungnya serasa jatuh ke dalam air es, seluruh tubuhnya menggigil kedinginan, dan otaknya berdengung. Aku tidak menemukan air. Aku mencari kemana-mana di sekitar. Tidak ada air. Tidak ada gunanya bagiku. Jawab pelayan kecil Baozi sambil terisak. Tidak ada air di dekatnya. Li Su mendengar ini, wajah cantiknya tiba-tiba berubah pucat, seolah-olah dunia akan berakhir. Dia menggigit bibirnya, menegangkan tubuhnya, dan tetap tidak bergerak seolah-olah dipaku ke pantai oleh pisau tajam. Nona, apa yang harus saya lakukan? Pelayan kecil Baozi memandang Li Su dengan cemas, dan kemudian menatap Supingan yang memiliki gejala dehidrasi yang jelas, seolah-olah dia adalah seekor semut di dalam panci panas, takut tapi tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Li Su, menatap Supingan yang sedang bergumam, lalu melihat ke pulau subur tanpa aliran sungai yang terlihat, dan kemudian matanya tertuju pada cangkang di tangannya, matanya tiba-tiba itu cerah. Anda tidak bisa minum air laut, tapi Anda bisa minum darah. Saya pernah mendengar tentang novel berjudul, The Legend of the Condor Heroes, karya Supingan. Di dalamnya, sepertinya Guo Jing meminum darah ular piton terlihat darah bisa diminum, dan sepertinya cukup bermanfaat bagi tubuh. Meskipun saya tidak dapat menangkap ular piton dan memotong darahnya, saya sendiri memiliki darah. Anda bisa meminum darah ular piton, dan secara alami Anda bisa meminum darah manusia. Memikirkan hal ini, mata Li Su berbinar, saudara Su terselamatkan. Kemudian, dia mendengar jeritan darah yang mengental dari pelayan kecil bernama Baozi, seperti seekor ayam kecil yang mengunjungi rumah jagal ayam, suaranya bergetar seperti sedang menyaring sekam. Li Su menutup mata terhadap teriakan pelayan kecil Baozi. Saudara Zu tidak dapat bertahan hidup tanpa minum air. Li Su mengambil cangkangnya, membandingkannya dengan pergelangan tangannya, memilih pembuluh darah dengan laju aliran yang baik, dan kemudian menggigit itu dengan giginya. Menyentuh bibir cerinya, dia menggoreskan cangkang itu ke pergelangan tangannya. Karena tidak ada bilah pendek untuk belati dan bahkan jepit rambut pun hilang di laut, cangkang harus digunakan. Kerang. Tepi cangkangnya sangat tumpul dan tidak setajam belati, hanya bisa dipotong di bagian pergelangan tangan dengan diparut dan digergaji, menimbulkan bunyi berderak. Li Su hanya duduk di tepi pantai, dalam keadaan pingsan. Cahaya pagi yang cerah, saya sedang duduk di sana, bermartabat, mulia, tenang dan anggun, dan dengan serius memotong pergelangan tangan akar teratai merah muda dan putih saya dengan kikir cangkang. Serius, ini seperti sulaman. Li Su, yang dimanjakan dan memiliki kulit halus serta daging yang lembut, tidak pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Selama proses pengarsipan yang tumpul, Li Su sedikit mengernyit dari waktu ke waktu, tetapi gerakannya tangannya tapi dia menjadi semakin terampil, berderak. Ketika darah merah cerah akhirnya perlahan mengalir keluar dari pergelangan tangan merah mudanya, bibir merah tipis di bawah pangkal hidung kecil Li Su, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit membungkuk ke atas. Menunjukkan senyuman bahagia. Ketika pelayan kecil Baozi melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, matanya melebar, dan tiba-tiba dia menajamkan matanya. Pemandangan di depan matanya membuat pelayan kecil Baozi gemetar di setiap tulangnya. Apalagi suara retakan cangkang yang terpotong di pergelangan tangan membuat pelayan kecil Baozi kehilangan jiwanya. Apa yang Nona lakukan? Ada apa? Nona, kenapa pergelangan tanganmu disayat dengan cangkang? Nona, menakutkan sekali. Tidak, Nona, jangan. Pelayan kecil Baozi yang ketakutan sadar dan mulai menangis untuk menghentikan Li Su. Pergi. Li Su mengerutkan kening. Apa yang dilakukan gadis bodoh ini lagi? Waktu sangat mendesak. Li Su tidak repot-repot memperhatikan pelayan kecil Baozi, dan segera mendekatkan pergelangan tangannya yang berdarah ke bibir Supingan. Darah merah cerah perlahan mengalir ke bibir Supingan yang pucat dan pecah-pecah.
Bab 477, sebenarnya, tidak perlu terlalu berdarah-darah. Pernahkah Anda mendengar suara tetesan air hujan jatuh setetes demi setetes di pinggir jendela? Darah merah cerah mekar di bawah pergelangan tangan dan menetes perlahan. Memotong pergelangan tangannya sungguh menyakitkan, terutama bagi Li Su yang dimanjakan. Namun ketika ia melihat darah merah cerah membasahi bibir Zupingan dan melihat bibir Zupingan tanpa sadar menutup, Li Su merasa pergelangan tangannya mati rasa lagi. Setelah beberapa saat, Li Su sedikit mengernyit, memandang ke arah pelayan kecil Baozi dan bertanya, apakah menurutmu alirannya terlalu lambat? Ah, pelayan kecil Baozi bingung dengan pertanyaan itu. Setelah bertanya, Li Su memasangkan cangkang berlumuran darah lagi pada luka di pergelangan tangan, menyebabkan suara keretakan rambut gadis kecil Baozi terdengar lagi. Luka dengan kikir tumpul diputar keluar, sedikit mengerikan, dan aliran darahnya juga rendah. Begitu besar hingga mengalir ke pergelangan tangan Li Su dan jatuh ke bibir Zupingan. Saat ini, Zupingan seperti seorang petualang yang telah haus selama 3 hari 3 malam di gurun pasir. Tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak kekurangan air. Ketika darah merah cerah jatuh ke bibir Zupingan, setiap sel di tubuh Zupingan seolah aktif. Dia menutup bibirnya dan dengan rakus menelan cairan merah cerah itu, seperti ladang kering yang bertemu nektar. Nona, gunakan punyaku, aku gemuk dan punya banyak darah. Pelayan kecil Baozi melihat luka Li Su, air mata mengalir di wajahnya. Nao Noer, cari makanan. Li Su menolak tanpa berpikir. Faktanya, Li Su masih memiliki motif egois, dia memberikan darahnya sendiri kepada Zupingan untuk diminum, berharap darah Zupingan juga mengalir di tubuhnya, sehingga tidak ada yang bisa memisahkannya dari Zupingan lagi. Bisa dibilang, dia bisa bersama Zupingan selamanya. Selain darahnya sendiri, Zupingan hanya bisa mengeluarkan darahku. Tidak ada orang lain yang bisa. Jadi, Li Sucai menolak pelayan kecil Baozi. Dia tidak ingin darah orang lain mengalir di tubuh Zupingan. Memikirkannya, dia dan Zupingan tidak akan pernah terpisah satu sama lain di masa depan. Li Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk sudut mulutnya sedikit ke atas, dan pergelangan tangannya tidak lagi sakit sama sekali, seperti darah di pergelangan tangannya bukan darah melainkan madu. Lihat darah itu dihirup oleh Zupingan ke dalam mulutnya, dan itu manis di hati Li Su. Pelayan kecil Baozi mendengarkan kata-kata Li Su. Setelah dipelototi oleh Li Su lagi, dia hanya bisa menyeka air matanya dengan patuh dan menangis. Pergi ke pulau untuk mencari makanan. Pelayan kecil Baozi menangis sepanjang jalan. Wanita muda itu sangat baik padaku. Wanita muda itu tahu bahwa aku takut sakit, jadi dia memotong pergelangan tangannya sendiri untuk menyelamatkan pamanku. Memikirkan tentang rasa sakit wanita yang memotong pergelangan tangannya. Hatiku sangat sakit, dan kemudian aku tidak dapat menghentikan air mataku, dan aku tidak dapat menghentikan rintihanku. Nona, bagus sekali. Aku ingin menjadi pacarmu seumur hidupku. Pelayan kecil Baozi menyeka air matanya, merasa tertekan dan terharu, dan berlari menuruni lereng menuju pulau dengan kaki pendeknya, seolah dia ingin menemukan makanan paling enak di pulau itu untuk dipersembahkan kepada Nona dan pamannya. Membalas kebaikannya kepada Nyonya, bla bla. Tapi cita-citanya penuh. Realitas adalah tulang punggung. Ketika pembantu kecil Baozi memasuki pulau, dia berjalan melintasi rumput dan hanya menemukan bunga dan rumput liar. Dia berjongkok di rumput dan tidak menemukan apapun. Ya, dia memang menemukan banyak serangga kecil, dan dia juga bertemu dengan katak, tapi kecil pembantu Baozi tidak berani menangkapnya, dan meskipun kamu menangkapnya dengan mata tertutup, kamu tidak bisa memakannya. Pelayan kecil tak berguna Baozi menyeka air matanya dan terus berjalan masuk. Setelah melintasi rerumputan, ada hutan di depannya, dan suara burung terdengar di hutan. Meskipun hutannya gelap dan menakutkan, seharusnya ada makanan di dalamnya. Pelayan kecil Baozi mendapatkan kembali harapannya, dan kemudian melangkah ke dalam hutan dengan putus asa. Aduh, setelah berjalan beberapa saat, pelayan kecil Baozi tidak menemukan apapun untuk dimakan, tetapi lolongan hewan tertentu di dalam membuat takut pelayan kecil Baozi dan berjongkok di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat pelayan kecil Baozi berjalan-jalan di hutan, Li Su di pantai terus memberi makan darah Zupingan.
Wajah pucat Zupingan, yang sedang koma, berangsur-angsur memerah. Wajah Lisu, yang pergelangan tangannya terpotong, mulai pucat secara bertahap lebih dingin. Tapi Lisu tidak mempedulikan hal ini, dia menemukan bahwa darah di pergelangan tangannya mengalir dan mulai mengeras karena suatu alasan. Buka. Darah perlahan dan lancar mengalir kembali ke mulut Zupingan, membuat bibir Zupingan menjadi merah, dan mengalir ke tenggorokannya. Darah tidak hanya mewarnai bibir Zupingan menjadi merah, tetapi juga mengalir dari sudut mulut Zupingan. Namun, Zupingan belum juga bangun. Zupingan, cepat bangun, wuh. Lisu memandang Zupingan yang tidak bereaksi dan tidak bisa menahan tangis tak berdaya. Air mata jatuh dari matanya setetes demi setetes pipi ke wajah dan bibir Zupingan. Air mata bercampur darah merah mengalir ke bibir Zupingan, seolah telah terjadi reaksi aneh, seperti obat mujarab. Sebuah keajaiban terjadi. Wah, sedang hujan. Mata tertutup Zupingan perlahan terbuka, dia menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suara lemah. Zupingan, kamu sudah bangun. Setelah mendengar suara Zupingan, wajah Lisu yang berlinang air mata tiba-tiba memunculkan senyuman terindah di dunia. Darah. Zupingan membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah dunia berwarna merah darah. Dia berkedip keras untuk melihat dunia di depannya dengan jelas. Bagian dalam cangkangnya ternoda, pergelangan tangannya masih mengeluarkan darah, dan lukanya tampak ganas. Pada saat ini, Lisu menempelkan pergelangan tangannya yang berdarah ke bibirnya dan meneteskan darah ke mulutnya. Jelas sekali bahwa Lisu memotong pergelangan tangannya dan memakan darahnya sendiri. Ternyata saat aku bingung, aku mengira Qionglu Fairy Brew yang mengalir ke tenggorokanku adalah darah Lisu. Bagaimana gadis ini bisa mendapatkan luka yang begitu mengerikan? Kamu bodoh. Zupingan memiringkan kepalanya, menghindari pergelangan tangan Lisu, dan berkata dengan lemah, cepat dan balut. Jangan sia-siakan. Lisu Jiao mendengus, dengan keras kepala, dia meletakkan pergelangan tangannya ke bibir Zupingan lagi. Sungguh menyia-nyiakan adikmu. Zupingan menggelengkan kepalanya dengan lemah, lalu berjuang untuk menopang tubuhnya, mengambil cangkang dari tangan Lisu, mengerucutkan bibirnya dengan susah payah, dan kemudian merobek cangkangnya. Sepotong kain digunakan untuk membalut luka di pergelangan tangan Lisu. Melihat ekspresi cemas Zupingan, Lisu mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya. Zupingan baru saja bangun, dan dia belum memiliki banyak kekuatan. Dia merobeknya, tetapi pakaiannya tidak robek. Pelan-pelan, Lisu memarahi dan meletakkan Zupingan di pangkuannya. Aku bisa melakukannya sendiri. Melihat Lisu menundukkan kepalanya dan mengambil sehelai pita untuk membalut lukanya, Zupingan menjadi lemah mulutnya. Untungnya kamu memotong pembuluh darahnya dan bukan arterinya, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Masalah apa yang ditimbulkannya? Lisu bertanya, lalu dengan penuh keraguan, apa itu vena, dan apa itu arteri? Petik 2. Kalau arterinya dipotong, darahnya akan muncrat tak terkendali. Nah, muncrat ke seluruh wajahmu, seperti air mancur. Total darah dalam tubuh manusia hanya sekitar 2 liter. Kalau kekurangan 1 liter, kamu akan pingsan. Jika kamu memotong arteri, kamu akan pingsan. Sudah terlambat untuk pingsan. Orang yang tidak mengetahuinya akan mengira ada tinta merah yang dituangkan ke atasnya. Mengerikan. Zupingan mengulurkan tangannya dan menjelaskan itu dengan cara yang berlebihan. Kamu, jangan menakuti aku. Wajah cantik Lisu menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Zupingan tentang arteri menaik, dia mengerti arti umumnya. Jadi kamu sangat beruntung, uratnya terpotong. Zupingan berhenti sejenak lalu melanjutkan, terima kasih, Lisu, aku tidak menyangka kamu begitu, bagiku. Jangan berharap apa, kamu menyelamatkanku. Aku bukannya tidak berperasaan, bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Bibirmu pecah-pecah saat kamu pingsan, kamu dehidrasi, dan tidak ada air di sini, kata Lisu sedikit memerah, dia menjelaskan dengan kaku. Tidak perlu terlalu berdarah. Zupingan terdiam lalu berkata, urin juga bisa digunakan. Urin mengandung 96% sampai 97% air, dan urin juga digunakan sebagai bahan obat dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tak tahu malu, bagaimana aku bisa meminumnya?
Wajah cantik Li Su langsung memerah ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan kemudian dia meludah. Bab 478, 3 peringatan, apakah nasibnya berbeda? Ketika Zhu Ping'an terbangun, kapal pencarian dan penyelamatan Angkatan Laut telah menyelesaikan pencariannya dan kembali. Kecuali mereka yang terkubur di laut, semua bajak laut yang menyerang hari itu menjadi tawanan Angkatan Laut, termasuk bajak laut bermata satu dan Sanji yang mengenakan kain bulu hitam terhapus dan tidak ada yang lolos dari jaring. Sebagian besar bajak laut tewas di laut. Meskipun keterampilan air mereka sangat baik, mereka masih belum cukup untuk melihat ombak besar pada hari ini. Apalagi perahu para perompak tidak mampu menahan angin dan ombak, semuanya terhempas ombak hingga ke dasar laut. Pada dasarnya yang selamat adalah para perompak yang menyerbu kapal perbekalan di belakang divisi marinir. Kapal perang ini berukuran besar dan memiliki kemampuan yang kuat menahan angin dan ombak. Selain kapal yang ditumpangi Li Su dan Zhu Ping'an, 2 kapal perbekalan di bagian belakang TNI Angkatan Laut juga patah atau terguling di laut dalam oleh gelombang terbalik. Dengan kata lain, Zhu Ping'an dan yang lainnya lebih tidak beruntung. Di antara 2 kapal yang paling banyak diserang oleh para perompak, kapal Zhu Ping'an ada di antara mereka, dan mereka sebagian besar dirawat, sehingga para perompak mengalami kerusakan parah ketika terbalik. Wanita tua dan pelayan lainnya di sekitar Li Su lebih beruntung. Meskipun mereka ditangkap oleh bajak laut dan diikat ke tiang segera setelah serangan bajak laut, ketika ombak besar menerjang, mereka berhasil bertahan karena tiang tersebut, dan berhasil diselamatkan ketika Angkatan Laut datang untuk menyelamatkan mereka. Angkatan Laut yang kembali dengan mudah membunuh semua bajak laut yang melawan di kapal pasokan. Kecuali mereka yang menyerah, bajak laut lainnya ditangkap oleh Angkatan Laut atau diasinkan oleh bos mereka sebagai penghormatan militer, ditangkap oleh Angkatan Laut sebagai tawanan, bajak laut bermata satu dan Sanji ditangkap oleh Angkatan Laut di laut. Setelah membersihkan statistik di medan perang, 98 kepala bajak laut ditangkap termasuk mayat bajak laut yang diselamatkan dari laut, 63 bajak laut ditangkap, dan sisa bajak laut dikuburkan di dasar laut. Tidak ada jejak yang tersisa. Di antara kepala-kepala tersebut, terdapat 28 kepala asli Jepang dan 70 kepala palsu. Di antara kepala bajak laut yang ditangkap, 13 kepala asli dan 50 kepala palsu. Menurut keterangan para narapidana, ada 368 perompak dalam penyerangan ini, yang berarti lebih dari 200 orang terkubur di dasar laut. Dilihat dari hasilnya, bisa dikatakan pertarungan ini merupakan kemenangan telak. Dalam beberapa tahun terakhir, hasil perang anti-Jepang di sepanjang pantai sangat cemerlang. Yang pasti ketika hasil pertempuran ini dipresentasikan ke ibu kota, akan ada hadiah yang besar. Namun dihadapkan pada hasil seperti itu, Markis dari Lin Huai tidak senang. Karena keponakannya Li Su dan calon keponakan iparnya Zhu Ping'an, pejabat tingkat 6 istana kekaisaran, juga dikuburkan di laut. Li Su adalah biji mata Lao San, dan kecintaan Lao San pada Li Su terkenal di seluruh Lin Huai Markis Mansion. Mengesampingkan posisi misterius Lao San, dalam hal kekayaan, alasan mengapa Lin Huai Markis Mansion dapat mempertahankan fasadnya saat ini. Itu semua tidak terlepas dari orang-orang yang mengantarkan Lao San. Memikirkan situasi setelah anak ketiga mengetahui berita tersebut, Markis dari Lin Huai merasa gelisah dan sakit kepala parah. Selain itu, calon keponakan ipar Zhu Ping'an juga bermasalah. Dia adalah sarjana termuda nomor 1 di dinasti Ming sejauh ini, dan dia masuk Akademi Hanlin lebih awal promosi resmi di tempat. Ini dalam Roh Kudus semua orang mendaftar di depan saya. Sulit untuk menjelaskan mengapa dia dikuburkan di laut seperti ini. Markis dari Lin Huai menggosok meja dengan sakit kepala. Ada nampan di atas meja di depan Lin Huai Markis. Ada jepit rambut emas di nampan. Jepit rambut emas ini ditemukan oleh armada SAR di leher seorang bajak laut yang tubuhnya terapung di laut, karena terdapat tulisan Cina, Li, pada jepit rambut emas tersebut. Oleh karena itu, setelah Angkatan Laut menemukan jepit rambut emas tersebut, ia diserahkan kepada Markis dari Lin Huai. Markis dari Lin Huai mengenali jepit rambut emas ini. Karakter Li pada jepit rambut emas adalah kode umum yang digunakan di toko-toko di Laosan.
Karena hal ini juga dan jepit rambut emas itulah Markis dari Lin Huai menyimpulkan bahwa Li Su dimakamkan di laut. Markis dari Lin Huai sepertinya bisa membayangkan bahwa ketika para bajak laut menyerang, Li Su melawan mati-matian, menusuk leher bajak laut itu dengan jepit rambut, dan akhirnya mati di laut bersama para bajak laut. Selain jepit rambut emas ini, terdapat ikat pinggang di atas meja di depan Lin Huai Markis. Sabuk ini adalah ikat pinggang yang dikenakan Zhu Ping'an dan juga ditemukan pada bajak laut. Berdasarkan sabuk ini, Markis dari Lin Huai menyimpulkan bahwa Zhu Ping'an sayangnya juga terkubur di laut. Setelah Markis dari Lin Huai merenung sejenak, dia berdiri dan berjalan ke jendela kapal, melemparkan jepit rambut emas dan ikat pinggang di atas meja ke laut. Jika anak ketiga bertanya, beritahu saya bahwa Suer menghilang dalam badai. Yang juga hilang adalah Tuan Zhu Ping'an. Pencarian dan penyelamatan angkatan laut tidak menemukan apapun. Setelah Lin Huai Markis menutup jendela kapal, dia memerintahkan pramugara yang memilikinya telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Markis dari Lin Huai melemparkan jepit rambut dan ikat pinggang emas tempat Li Su dan Zhu Ping'an dikuburkan di bawah laut, menggambarkannya sebagai hilang. Terkubur di laut berarti tidak ada kemungkinan lain, dan kehidupan berakhir di dasar laut hilang berarti ada kemungkinan lain, termasuk kemungkinan untuk bertahan hidup. Dengan begitu, diharapkan anak ketiga akan mudah menjelaskannya, dan anak ketiga tidak. Jangan khawatir Pak, nanti saya juga akan menjelaskannya. Pramugara mengangguk setuju dan menarik kesimpulan dari satu contoh. Baiklah, saya yakin Anda akan melakukan pekerjaan itu. Lin Huai Markis mengangguk puas. Saat ini, berita penindasan bandit maritim TNI AL belum sampai ke ibu kota, namun tidak ada kedamaian sama sekali di ibu kota. 2 hari yang lalu, sementara riak-riak yang disebabkan oleh peringatan Zhu Ping'an yang mengungkap pembunuhan orang-orang baik dan memanfaatkan jasa belum mereda di ibu kota, ada 2 peringatan lagi di ibu kota yang menyebabkan riak yang lebih besar. Yang pertama dikirim oleh Zhao Jin, sensor Yunnan dan Guizhou, ribuan mil jauhnya. Peringatan ini ditujukan kepada Yan Song, ketua menteri saat ini. Saya melihat gerhana matahari tahun ini akan menimbulkan bencana yang tidak biasa, dan akan terjadi banjir di Kabupaten Huaixu, Provinsi Shandong selama beberapa tahun berturut-turut. Gempa bumi di segala arah akan menyebabkan gempa bumi berulang kali. Perubahan pada bab ini patut untuk ditiru. Saya akan melakukannya suka menggunakan kehendak Tuhan untuk menguji personel dan masalah. Asisten pertama, Yan Song, menyayangi Zhang Wei, mencuri kekuasaan dan menuruti nafsu, melakukan segalanya dengan detail, dan tidak mementingkan diri sendiri di ruang eksekusi untuk melaksanakan cinta dan kebenciannya, dan membunuh serta menangkap sesuka hatinya, semua berdasarkan jumlah suap. Saya berharap Yang Mulia mengamati dengan jelas pengamatan gajah yang tergantung di langit, dan pemikiran legislatif leluhur kedua tidak akan tergerak, dan pemikiran disiplin tidak akan terganggu, dan Song Zhao akan digulingkan untuk menanggapi perubahan alam. Zhao Jinchong, bencana alam dan perubahan yang menghancurkan bumi memimpin menteri yang berkuasa Yan Song mengendalikan pemerintahan dan mencari keuntungan pribadi, yang menyebabkan kemerosotan pemerintahan resmi, suasana berasap, segerombolan lalat dan anjing, rakyat miskin dan negara miskin, serta kesulitan internal dan eksternal. Harap segera hapus Yan Song. Sebuah anak panah dari jarak ribuan mil membuat Yan Song lengah dan mengejutkan lapangan. Namun, atas saran Yan Xifan, Yan Song mengadopsi metode mundur untuk maju. Jadi, Yan Song yang berambut putih tampak seperti terlalu banyak bekerja, dan pergi ke istana dengan air mata mengalir di wajahnya untuk meminta maaf kepada Kaisar Jiajing. Dia berlutut di depan Kaisar Jiajing dan menangis tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu bertanya kepada Kaisar Jiajing untuk menghapus posisi menteri utamanya, memungkinkan dia untuk mengundurkan diri dan pensiun. Kaisar Jiajing memandang Yan Song dengan tenang selama 3 menit, lalu menghiburnya dengan hangat sejenak, dan mengeluarkan dekret khusus. Dia memerintahkan para penjaga Jinyi untuk menangkap Zhao Jin dengan tuduhan, menipu surga dan memfitnah Kaisar, dan memerintahkan dia, untuk disiksa dan dijarah di penjara, dengan 40 tongkat, dan diberhentikan dari jabatannya demi rakyat. Surat kedua dari Zhou Mian, seorang dokter di Departemen Seleksi Militer Kementerian Perang.
Peringatannya mirip dengan Zhu Ping'an yang memakzulkan seseorang yang telah membunuh orang baik dan melakukan pengabdian yang berjasa memakzulkan seseorang yang melakukan prestasi militer untuk istana kekaisaran, tetapi sasaran pemakzulannya adalah Yan Zhongzong. Siapa Yan Zhongzong? Yan Xiaozong adalah cucu Yan Song dan putra Yan Xifan. Dia masih dalam masa pertumbuhan dan belum disapih. Peringatan Zhou Mian menunjukkan bahwa cucu Yan Song, Yan Xiaozong, masih muda dan belum pernah menjadi tentara. Namun, dia berpura-pura telah memberikan kontribusi kepada Guangdong dan Guangxi dan dianugerahi jabatan gubernur Jinyi dan ribuan rumah tangga. Dia menunjuk langsung ke Yan Song dan berkata bahwa pesta pribadi Yan Song digunakan untuk meresmikan keturunannya. Zhou Mian tidak jauh lebih baik dari Zhao Jin. Dia segera dipenjara dan disiksa, dan dia juga menurunkan posisinya untuk melayani rakyat. Dapat dikatakan bahwa semua pemakzulan terhadap Yan Song, atau pemakzulan yang terkait dengan Yan Song, dibuang ke jalan. Oleh karena itu, banyak orang di ibu kota kini menyaksikan peringatan Zhu Ping'an dan menunggu untuk melihat nasib Zhu Ping'an. Ada beberapa perbedaan antara tugu peringatan Zhu Ping'an dan kedua tugu peringatan tersebut, dan terlihat jelas bahwa kedua tugu peringatan tersebut menunjuk langsung pada Yan Song atau kerabat Yan Song, namun Zhu Ping'an tidak. Namun, target pemakzulan Zhu Ping'an dipromosikan oleh Yan Song dan juga terkait dengan Yan Song. Jadi, semua orang menunggu dan menonton. Bab 479, Kelangsungan Hidup Pulau 1. Melihat sekeliling, ada hamparan lautan luas, ada lapisan ombak, tapi tidak ada satu layar pun yang terlihat. Zhu Ping'an menopang tubuhnya yang lemah dan memandangi lautan luas. Ia hanya bisa mengeluh karena kebijakan larangan maritim dinasti Ming diterapkan secara efektif. Sejak Taizu memerintahkan penerapan larangan laut untuk mencegah sisa-sisa panglima perang dan bajak laut pesisir dari gangguan, larangan laut dinasti Ming menjadi semakin intens. Hingga saat ini, larangan laut yang dilakukan dinasti Ming tidak sesederhana tidak memperbolehkan layar masuk ke laut. Bahkan penduduk di sepanjang pantai sudah pindah ke daratan, apalagi pulau-pulau. Kapal SAR Angkatan Laut mungkin ketinggalan pulau ini, dan mungkin bahkan tidak mau datang ke sini, karena angin kencang dan ombak tadi malam, mereka bertiga tidak tahu berapa mil laut yang telah mereka menyimpang, dari tempat kejadian itu terjadi. Karena larangan laut, tidak ada perahu nelayan yang datang ke sini untuk menangkap ikan. Tertangkap di laut adalah kejahatan serius di satu. Tidak banyak nelayan yang berani bercanda sendiri. Selain itu, tampaknya para bajak laut tidak menyukai pulau ini. Mungkin karena tidak ada pelabuhan yang baik untuk bajak laut. Terdapat banyak terumbu karang yang tersembunyi dan terumbu karang yang jernih di laut terdekat, yang tidak cocok untuk berlabuh bajak laut di sepanjang pantai selain yang ini, yang cocok untuk dijadikan markas. Tidak perlu memilih pulau ini. Pulau besar ini memang bisa dikatakan tidak bisa diakses. Bisa dikatakan dengan pasti hanya ada 3 pulau, Lisu dan Huaer. Melihat Lisu, yang wajah dan bibirnya pucat karena kehilangan darah, Zhu Ping'an tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Saat dia membalut luka Lisu barusan, dia melihat ke arah yang mengerikan, luka di pergelangan tangannya. Kulit kepala Zhu Ping'an mati rasa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana gadis ini bisa melakukannya. Wanita muda yang begitu lembut benar-benar bisa memotong pergelangan tangannya dengan cangkang dan memakan darahnya sendiri. Pikiran dalam hatinya, itu mungkin salah. Untungnya, dia bangun pagi dan Lisu tidak mengeluarkan banyak darah. Jika tidak, di pulau yang tidak dapat diakses ini, langit dan bumi akan benar-benar berada dalam masalah. Untungnya, pembuluh darah Lisu terpotong. Jika tidak, akan sulit menghentikan pendarahan. Kini setelah membersihkan dan membalut luka di pergelangan tangan Lisu, dia hanya perlu berhati-hati agar tidak tertular. Terima kasih, jika bukan karena kamu, aku akan mendapat masalah kali ini. Setelah membalut luka Lisu, Zhu Ping'an menatap mata Lisu. Mengatakan dengan sangat tulus. Aku bukannya tidak berperasaan. Lisu berbalik, mencibir bibirnya, dan berkata dengan sedikit arogan. Hampir segera setelah Lisu berbalik, pelayan kecil Baozi berlari dari pulau sambil menangis lagi. Melihat Zhu Ping'an bangun, gadis itu tertawa lagi,
tetapi berpikir bahwa dia tidak menemukan apapun untuk dimakan di pulau itu, dia tidak bisa menahan tangis rasa bersalah. Nona, Paman, aku tidak berguna. Aku belum menemukan apapun untuk dimakan. Dia belum makan apapun sejak tadi malam. Pamanku lemah dan membutuhkan suplemen makanan, baru saja kehilangan begitu banyak darah dan membutuhkan suplemen makanan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Pelayan kecil yang bersalah, Baozi, meneteskan air mata di wajahnya. Selain itu, pelayan kecil Baozi memiliki kekhawatiran lain. Dia tidak dapat menemukan air sekarang. Sekarang saya tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan. Jika tidak ada air atau makanan di pulau itu, bukankah mereka akan mati kehausan dan kelaparan? Setelah akhirnya lolos dari kematian di laut, apakah saya akan mati perlahan di pulau ini? Pembantu kecil Baozi memikirkan masalah ini. Jadi saya menangis lebih keras lagi. Sesaat suasananya berbau keputusasaan. Di tengah tangisan pelayan kecil Baozi, Lisu sedikit mengerutkan bibirnya, merasa seperti dia membenci besi. Lisu tidak percaya jika tidak ada makanan di pulau yang subur ini. Hanya saja di pulau yang sulit dijangkau ini, mereka hampir sulit mencari makan karena tidak bisa membedakan biji-bijian. Dia tampak lapar, dan wajah Lisu berangsur-angsur menjadi sedikit gelisah. Haha, kamu mengandalkan gunung untuk memakan gunung, dan kamu mengandalkan air untuk memakan air. Bagaimana mungkin pulau sebesar itu memiliki lebih sedikit makanan? Zhu Ping'an tersenyum lemah. Dan BSP, apakah ada yang bisa dimakan? Ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Mengedipkan mata merahnya yang besar dan menatap Zhu Ping'an, dia terisak lagi setelah beberapa saat dan berkata, aku sudah mencari kemana-mana, tapi aku tidak melihat apapun untuk dimakan. Kenapa tidak ada yang bisa dimakan? Aku akan melakukannya sekarang. Aku melihat sesuatu untuk dimakan. Zhu Ping'an memandangi pelayan kecil Baozi dan berkata dengan bercanda. Kamu bisa melihatnya sekarang, di mana itu? Ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa kecuali tanah miring dan lautan bunga dan rumput. Jadi, pelayan kecil Baozi memandang Zhu Ping'an dengan curiga. Tidak, Paman. Ya, Zhu Ping'an menjawab dengan bercanda, sambil terus menatap pelayan kecil Baozi. Ya, sudah. Pelayan kecil Baozi melihat sekeliling lagi, tetapi masih tidak melihat apapun untuk dimakan. Kemudian dia melihat mata pamannya selalu tertuju padanya. Kemudian pelayan kecil Baozi tampak tercerahkan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menakutkan mau tidak mau menggigil, dan wajah Baozi menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggelengkan wajahnya berulang kali, dan dia sangat gugup hingga dia sedikit tidak koheren. Tidak, Huaer, rasanya tidak enak. Aku tidak ingin kamu memakanku. Huaer belum mandi selama beberapa hari. Pelayan kecil Baozi mengerutkan bibirnya dan mulai menangis lagi. Melihat hal tersebut, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawanya. Tawa tersebut menyebabkan luka dalam dan membuat Zhu Ping'an terbatuk-batuk. Untuk apa kamu menggodanya? Lisu memandang Zhu Ping'an dan memutar matanya. Saya tidak menggodanya, saya benar-benar melihat sesuatu untuk dimakan. Zhu Ping'an merentangkan tangannya, wajahnya penuh percaya diri. Mari kita tidak berbicara tentang berapa banyak episode acara bertahan hidup di alam liar Tuan Bei yang dia tonton di zaman modern. Sebagai seorang pecinta kuliner, dia mempelajari berapa banyak makanan lezat pedesaan yang dia makan setelah acara tersebut disiarkan di Tip of the Tongue. Zhu Ping'an mengikutinya di Gunung Woniu di desa Xiahe. Ayah Zhu dan kakak laki-laki tertuanya pergi ke pegunungan dan mengumpulkan banyak pengalaman dalam menemukan bahan-bahan di alam liar. Anggap saja begini, meskipun Zhu Ping'an tidak setingkat dengan orang yang berada di puncak rantai makanan seperti Tuan Bei, dia masih cukup bergizi untuk hidup di alam liar. Di mana ada sesuatu untuk dimakan. Lisu mengikuti pandangan Zhu Ping'an dan melihat rumput liar dan bunga di lereng berumput. Satu-satunya yang bisa memakan roti adalah pelayan kecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhu Ping'an dengan kesal. Paman, aku tidak menyukainya. Pelayan kecil pembuat roti kukus bersembunyi di belakang Lisu karena ketakutan dan memandang Zhu Ping'an dengan sedih. Zhu Ping'an tersenyum di sudut mulutnya,
menyeret tubuh lemahnya ke depan ke tempat pelayan kecil Baozi berdiri tadi, lalu membungkuk, mengulurkan tangannya untuk memetik sekuntum bunga dari gugusan bunga merah cerah yang mekar di atasnya, rumput, dan mencabutnya. Dia mencabut benang sari di dalamnya, memasukkannya ke mulutnya dan menarik napas, lalu memasukkan bunga merah ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Makan, makan bunga. Li Su dan pelayan kecil Baozi sama-sama terkejut. Ini azalea, disebut juga azalea. Kecuali bunganya yang kuning dan putih, yang lain bisa dimakan mentah dan rasanya manis dan asam. Di Yungu Tusi Barat Daya kita pada dinasti Ming, jenis azalea ini adalah sayuran yang sering mereka makan. Meminumnya dalam waktu lama dapat membuat kulit menjadi lembut dan kemerahan, serta memiliki efek mempercantik kulit, jelas Su Ping'an sambil mengunyah. Kecantikan dan kecantikan. Pelayan kecil Li Su dan Baozi pada awalnya sedikit meremehkan karena mereka tidak tahu cara memakan bunga. Namun, setelah mendengar perkataan Su Ping'an bahwa minum dalam jangka panjang dapat membuat kulit menjadi halus dan mempercantik kulit, mata kedua gadis itu mau tidak mau bersinar. Baik di zaman modern maupun kuno, 4 kata cantik dan cantik memiliki daya tarik yang tiada habisnya bagi para gadis. Sebelum makan, penting untuk membuang benang sari dan menarik napas dalam-dalam seperti ini. Ini dapat menghilangkan racun yang tertinggal saat serangga merayap di bunga, kata Su Ping'an sambil mengambil bunga lain dan mendemonstrasikannya. Bab 480, Kelangsungan Hidup Pulau 2. Setelah demonstrasi Su Ping'an, pelayan kecil Li Su dan Baozi juga memetik azalea merah dan mencabut benang sari seperti yang dilakukan Su Ping'an. Setelah menarik napas, mereka ragu-ragu dan memasukkan bunga itu ke dalam mulut mereka. Tidak ada aroma saat mencium azalea. Saat Anda memasukkannya ke dalam mulut, sedikit rasa manis dan asam menyelimuti lidah Anda. Ini benar-benar bisa dimakan. Setelah pelayan kecil Baozi selesai mengunyah bunga, matanya berbinar, lalu dia tidak sabar untuk memetik azalea lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan cara yang sama. Li Su berhenti makan dan memandangi gugusan azalea yang bermekaran dengan antusias di lereng. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tulus, bunga ini indah sekali. Rhododendron, ternyata bunga azalea. Zhuang Zheng terobsesi dengan kupu-kupu dalam mimpi fajarnya, dan menantikan hati musim semi kaisar dengan burung kukuk. Li Su tidak dapat mengingat manuskrip siapa yang telah dia baca. Dia hanya ingat bahwa manuskrip itu berisi semboyan tentang azalea. Saat kamu melihat azalea bermekaran di seluruh gunung, itulah saatnya Dewa Cinta datang. Sekarang azalea bermekaran di seluruh lereng bukit, apakah Dewa Cinta telah tiba? Memikirkan hal ini, Li Su diam-diam mengalihkan perhatiannya ke Su Ping'an, dan kemudian menemukan bahwa sepotong kayu tertentu menjulurkan pantatnya untuk memetik bunga seperti babi memasuki kebun sayur. Su Ping'an telah memetik bunga selama sekitar 30 tahun. Sekuntum bunga dibungkus pakaiannya. Kayu. Li Su memutar matanya dan mengeluh. Su Ping'an memetik bunganya, membungkusnya dengan pakaian, lalu membawa Li Su dan pembantu kecil Baozi ke pulau itu. Azalea ini dipetik sebagai cadangan makanan, jadi dia tidak panik karena dia punya makanan di tangannya. Bagaimanapun, azalea ini masih bisa dimakan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Paman, apa yang akan kita lakukan? Tanya pelayan kecil Baozi sambil mengangkat wajahnya saat dia mengikuti Su Ping'an ke pulau. Cari makanan dan tempat tinggal, jawab Su Ping'an dengan tenang. Hal pertama yang harus diselesaikan ketika datang ke pulau terpencil adalah 2 hal ini. Yang pertama adalah makanan dan yang lainnya adalah tempat berlindung. Aku baru saja mencari, tapi tidak menemukan apapun untuk dimakan. Kata pelayan kecil Baozi lagi. Su Ping'an mengguncang azalea yang terbungkus pakaiannya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Pelayan kecil Baozi tersipu saat melihat ini. Baru saja dia berkata dia tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan, tetapi pamannya masih menemukan azalea yang dapat dimakan, yang menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Itu karena dia tidak punya mata untuk melihat apa yang dia makan, jadi pelayan kecil dengan roti kukus tersipu malu. Alam sangat murah hati. Pulau ini subur, dan pasti menjadi rumah bagi banyak anugerah makanan dari alam.
Kamu sudah lama berada di rumah, jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Saat saya masih kecil, saya sering pergi ke gunung bersama ayah dan saudara laki-laki saya, jadi saya akrab dengan gunung dan hutan. Zhu Ping'an menghibur. Setelah mendaki lereng, Zhu Ping'an berdiri diam sejenak, melihat sekeliling, lalu memilih arah dan memimpin Li Su dan pelayan kecil Baozi untuk terus berjalan ke depan. Kemampuan Zhu Ping'an untuk bertahan hidup di alam liar jauh lebih baik dibandingkan dengan Li Su dan Baozi. Di masa lalu, dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan dari menonton Beiyes Wilderness Survival dan pengetahuan lainnya yang dikumpulkan di zaman modern ke dinasti Ming. Dia mengikuti ayah Zhu dan kakak laki-lakinya mendaki gunung dan mengumpulkannya. Saya telah memperoleh banyak pengalaman dan kemampuan langsung saya juga meningkat pesat. Jadi menghadapi pulau terpencil seperti ini, Zhu Ping'an memiliki rasa percaya diri. Zhu Ping'an hanya berdiri di lereng dan melihat secara umum, dan menemukan bahwa hutan pegunungan di satu arah pulau lebih lebat dan tinggi dibandingkan tempat lain. Secara umum, aliran sungai berkembang di lembah sungai, dan vegetasi lebat di daerah pegunungan. Oleh karena itu, Zhu Ping'an menduga mungkin ada aliran sungai di hutan pegunungan yang lebat dan tinggi. Untuk bertahan hidup di pulau ini, air bersih sangat diperlukan. Meskipun pulau ini dikelilingi oleh air laut dan tidak ada kekurangan air, namun konsentrasi air laut lebih tinggi dari konsentrasi darah pada air laut manusia. Minum terlalu banyak dapat menyebabkan dehidrasi dan kematian. Berbahaya bagi tubuh manusia. Kondisi saat ini belum memungkinkan untuk menyuling air laut menjadi air tawar. Oleh karena itu, mencari air segar di pulau ini adalah hal yang paling penting. Berjalan di pulau itu, Zhu Ping'an merasa seperti Robinson Crusoe. Tapi dia lebih beruntung dari Robinson Crusoe. Ia ditemani oleh dua orang gadis. Benar saja, kebahagiaan datang dari perbandingan. Hei, apa yang kamu tertawakan? Senyuman Zhu Ping'an membuat Li Su memutar matanya. Jika kita beruntung, kita akan menemukan air. Zhu Ping'an tentu saja tidak akan mengatakan apa yang baru saja dia pikirkan. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyemangati mereka berdua. Air, saya baru saja berjalan jauh dan tidak dapat menemukannya. Pelayan kecil Baozi menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan keraguannya. Paman saya baru saja melihat, bagaimana dia bisa yakin menemukan air. Hanya ada hutan di depan, kecuali rumput. Tidak ada air sama sekali. Pernahkah kamu melihat air? Li Su juga mengungkapkan keraguannya tentang kata-kata Zhu Ping'an. Dia baru saja melihatnya, tidak melihat apapun kecuali bunga, tumbuhan dan pepohonan. Tanpa diduga, Zhu Ping'an hanya melihat, memilih arah dan berkata bahwa dia akan menemukan air. Di arah depan, terdapat lekukan hutan yang lebih lebat dan tinggi dibandingkan hutan di tempat lain. Secara umum, pepohonan tumbuh lebih baik di tempat yang memiliki sumber air yang cukup. Sumber air pada lekukan tersebut kemungkinan besar adalah sungai. Zhu Ping'an menunjuk ke depan. Hutan pegunungan, menjelaskan dengan percaya diri dan percaya diri. Li Su mengikuti pandangan Zhu Ping'an dan menemukan perbedaannya. Benar-benar ada lengkungan berbentuk es di depan hutan yang sangat mencolok. Meskipun Li Su tidak tahu banyak tentang geografi, dia masih memiliki akal sehat. Setelah memikirkan apa yang dikatakan Zhu Ping'an, Li Su mulai mempercayainya, dan matanya berbinar. Senang rasanya mendapat air, dia juga sangat haus. Pelayan kecil Baozi masih memikirkan mengapa sumber air di tikungan itu adalah sungai. Tapi karena paman dan wanita muda itu sama-sama menjawab ya, itu saja, jadi pelayan kecil Baozi juga membuka matanya. Zhu Ping'an memimpin pelayan kecil Li Su dan Baozi menuju hutan pegunungan yang melengkung. Faktanya, Zhu Ping'an tidak begitu yakin bahwa ada aliran sungai di hutan pegunungan yang melengkung es. Semakin tinggi hutan pegunungan itu mungkin disebabkan oleh medannya, mungkin berbentuk es. Juga tidak yakin dengan lereng bukitnya. Namun, Zhu Ping'an tidak mau memberitahu Li Su dan pelayan kecil Baozi tentang kekhawatiran ini. Mereka berdua akhirnya mengungkapkan harapan mereka, dan dia tidak ingin menuangkan air dingin ke mereka. Pulau ini relatif besar, pegunungan dan hutan terlihat berdekatan, namun nyatanya jaraknya cukup jauh. Li Su tidak bisa berjalan setelah berjalan beberapa saat.
Zhu Ping'an mendapatkan kembali kekuatannya setelah makan azalea. Dia mematahkan 2 cabang dan membuat 2 kruk sederhana. Dia memberikan 1 kepada Li Su dan Baozi. Energi mereka berdua berjalan di pegunungan dan hutan. Selain itu, berjalan dengan tongkat akan lebih stabil. Zhu Ping'an sendiri juga mematahkan tongkat kayu sebagai senjata pertahanan diri sederhana jika ada binatang tak bermata di hutan. Sebelum tiba di hutan, Zhu Ping'an menemukan rerumputan berbentuk gigi serigala setinggi sekitar 60 cm di bawah pohon. Zhu Ping'an sedikit terkejut saat melihat kumpulan rumput wolfberry ini. Ini adalah rumput gada. Ketika saya masih kecil, lengan saya terkena kerikil saat mendaki gunung. Ayah Zhu mengambil rumput ini dan mengoleskannya pada dirinya sendiri. Ini menghentikan pendarahan dengan sangat cepat dan efeknya sangat signifikan. Li Su mengalami luka besar di pergelangan tangannya, dan perbannya masih mengeluarkan darah. Dengan tongkat ini, Zhu Ping'an merasa jauh lebih nyaman. Ini makropila. Ini memiliki efek hemostatik yang baik. Dalam 2 hari, tanganmu akan baik-baik saja, kata Zhu Ping'an, lalu terlepas dari makropila yang memotong tangannya, dia mengambil bagian batang makropila dan menyatukannya dengan itu, daunnya. Kunyah di mulutmu, kunyah. Oleskan pada luka di pergelangan tangan Li Su, lalu bungkus dengan hati-hati untuk Li Su. Menjijikkan sekali. Air liurmu ada di sini. Li Su meringkuk mulut kecilnya dan berkata dengan jijik, tapi senyuman diam-diam muncul di wajahnya. Untuk dilanjutkan.